Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua dan salam budi luhur. Perkenalkan, nama saya Vika Siti Karoma dengan NIM 1831510969, mata kuliah manajemen strategi yang diampu oleh dosen Bapak Dr. Muhammad Mabrur Taufik, SAG, SEMM, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Budi Luhur. Tujuannya dibuat video ini adalah untuk memenuhi salah satu ujian tengah semester. Materi yang akan saya sampaikan pada kali ini yaitu mengenai bab 5. Merumuskan visi dan misi. Nah, tujuan bab 5 ini yaitu pertama menyusun visi, membedakan antara visi dan misi, lalu menyusun strategic intent. Visi yang baik, vision of success, deskripsi tentang apa yang ingin dicapai oleh organisasi setelah organisasi tersebut mengimplementasikan strateginya dan mencapai potensi sepenuhnya. Memiliki dua unsur utama, yaitu ideologi inti dan menggambarkan masa depan. Lalu ideologi inti, menunjukkan posisi dan eksistensi, menunjukkan karakter abadi sebuah organisasi dan merupakan identitas yang begitu penting. Terdiri dari dua unsur, yang pertama itu ada nilai inti, yang mengarahkan ajaran-ajaran dan prinsip. Yang kedua ada tujuan inti, yaitu alasan paling fundamental mengenai keberadaan sebuah organisasi. Lalu menggambarkan masa depan, visi BHAG. Organisasi harus memiliki tujuan atau goals yang besar atau big, panjang atau hairy, dan kuat atau audacious. Nah, dibutuhkan juga suatu gambaran yang hidup atau vivid description selain BHAG. Nah, di sini ada contoh mengenai ideologi inti dan gambaran masa depan tahun 1950-an. Nah, ideologi inti atau core ideologi, pertama ada nilai inti atau core value, itu mengangkat budaya status nasional Jepang, menjadi pionir, tidak meniru yang lain, mengerjakan yang dianggap tidak mungkin, lalu mendorong kemampuan dan kreativitas individu. Lalu ada tujuan inti atau core purpose, yaitu merasakan kenikmatan, inovasi, dan penerapan teknologi untuk keuntungan dan kesenangan masyarakat luas. Nah, di sini ada menggambarkan masa depan, tujuan yang besar, panjang, dan kuat atau kita sebut BHAG, menjadi perusahaan yang dikenal dengan pengubah citra dunia mengenai produk buatan Jepang. Lalu di sini ada gambaran hidup atau vivid description. Kami akan menciptakan produk yang menembus dunia. Kami akan menjadi perusahaan Jepang yang pertama kali memasuki pasar Amerika. Kami akan berhasil mengembangkan ideologi di masa di mata perusahaan Amerika tidak bisa melakukan seperti radio transistor. Lalu ada 50 tahun dari sekarang, nama dan merek perusahaan kami akan terkenal di dunia dan akan bersaing dalam hal inovasi dan kualitas dengan perusahaan manapun di dunia. Lalu terdapat logo Made in Japan, akan berarti sesuatu yang baik dan tidak jelek. Lalu di sini ada 4 komponen, yaitu pertama visi dibangun berdasarkan nilai inti, visi perlu mengkolaborasi tujuan organisasi, visi perlu memasukkan gambaran singkat mengenai bagaimana cara organisasi mencapai tujuannya, lalu visi perlu merumuskan sasaran umum. Di sini ada definisi misi, yaitu pernyataan tentang apa yang dilakukan oleh berbagai suatu organisasi dan apa yang mereka harapkan untuk mencapai visi organisasi. Pernyataan misi bersifat eksternal, fokus pada pasar dan pelanggan dan spesifikasikan pada usaha tertentu. Lalu organisasi dibedakan berdasarkan misinya, yaitu berorientasi laba atau nirlaba. Nah, di sini ada jenis organisasi berdasarkan misi. Yang pertama, organisasi berorientasi pada laba, lalu ada asosiasi, ada organisasi jasa, dan ada organisasi Commonwealth. Nah, di sini ada strategic intent. Strategic intent menggambarkan suatu sikap yang agresif dalam menjalankan strategi yang tidak menjadi bagian dari visi, misi, tujuan, dan sasaran dari suatu perusahaan dalam mencapai strategic fit sebuah strategi. Nah, sasaran yaitu misi perusahaan dalam konteks beberapa wilayah hasil kunci. Nah, sasaran tidak sespesifik tujuan atau objektif. Tujuannya mendefinisikan sasaran. Nah, lalu di sini ada sasaran atau goals. Organisasi harus mempunyai tujuan dalam setiap area sasaran berikut. Yang pertama ada market standing, ada inovasi,
ada produktivitas, ada pengukuran fiskal dan keuangan, lalu ada profitabilitas, ada kinerja manajer dan pengembangan, ada kinerja dan sikap pekerja, dan tanggung jawab sosial. Nah, di sini hubungan antara visi dengan tujuan organisasi perusahaan. Visi, di sini juga ada contoh bagian visi dan misi. Nah, di sini tuh visi itu lebih mencakup kepada keseluruhan, sementara misi itu sebagai cara-cara yang akan dicapai dari visi tersebut. Nah, sasaran-sasarannya yaitu merupakan sebuah komponen-komponen atau suatu bidang-bidang tertentu yang akan dicapai melalui visi tersebut. Nah, di sini juga tujuan strategik atau strategic objective, tujuan mengarahkan organisasi ke arah yang diinginkan dalam batasan SWOT, perusahaan dalam perspektif arah strategik. Nah, tujuannya itu mencakup atribut yang dilihat, indeks untuk mengukur kemajuan, target atau hambatan, dan kerangka waktu untuk bisa mencapai target atau mengatasi masalah. Nah, tiga tingkatan tujuan itu yaitu strategik, menengah, dan operasional. Di sini juga ada komponen misi, sasaran, tujuan, dan kebijakan strategik. Nah, di sini ada misi, sasaran, tujuan, dan kebijakan strategiknya. Yang pertama ada bisnis, sasarannya itu pangsa pasar, tujuannya 20%, kebijakan strategiknya return on investment. Lalu ada pasar target, sasarannya itu inovasi, tujuannya 20% dari keuntungan harus datang dari produk yang kurang dari 5 tahun. Lalu kebijakan strategiknya lingkup. Nah, terus lingkup bisnis di sini ada produktivitas. Nah, tujuannya itu margin keuntungan kotor sebesar 32%, 0,01% dari limbah bahan baku. Lalu kebijakan strategiknya itu ada tindakan dasar. Selalu misi filosofi perusahaan. Di sini sasarannya ada sumber daya fisik dan keuangan. Tujuannya 15% dari ROI. Lalu ada kebijakan strategiknya industri, kualifikasi produk, budaya, dan filosofi. Lalu ada misi lokasi geografis, yaitu sasarannya keuntungan. Lalu tujuannya 20% dari semua manajer mengikuti program pengembangan. Dan kebijakan strategiknya ini lokasi geografis. Lalu ada self concept, sasarannya kinerja manajer dan pengembangan kinerja dan sikap pekerja, tanggung jawab sosial. Dan tujuannya itu 75% dari tenaga penjualan memenuhi kuota penjualan menjadi pekerja yang afirmatif atau 100% dari kualitas produk. Lalu di sini kebijakan strategiknya yaitu nilai organisasi dalam masyarakat. Dan yang terakhir ada citra masyarakat, itu sasarannya pelayanan pelanggan. Oke, sampai di sini berikut penjelasan saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam budi luhur.